Mercy bagian interiornya luar biasa. Gua amazed banget kalau kita bisa lihat, wah dipepet sama CLE terbaru ini sih serem ya Sobat Setir. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan pada kesempatan kali ini gue sedang berada di Mercyndo di Mampang. Dan ini adalah satu-satunya dealer yang memiliki AMG Center nih Sobat Setir. Jadi bisa dibilang mobil-mobil AMG di Indonesia rata-rata yang resmi itu ya dari sini gitu Sobat Setir. Dan di samping gue ini udah ada generasi terbaru dari CL 300 AMG Line, dimana ini seksi banget nih, bentuknya coupe. Dan juga, wah pokoknya kalian harus ikutin videonya. Let's go! Nah, sebelum kita mulai dari segi eksteriornya, gue juga mau kasih tahu ke kalian kalau gue sendiri juga udah pernah nih nge-review varian GLA yang terbaru dari Mercedes-Benz di Indonesia. Nah, kalau kalian pengen lihat keseruannya, kalian bisa klik ini di atas sini. Oke, sekarang kita fokus, kita bahas dari segi eksterior tampang depannya dulu nih Sobat Setir. Kalau kita bisa lihat, emang kelihatan mobil ini tuh agresif banget. Dari woodnya nih ya, cupnya, bisa kita lihat dia punya otot nih, lengkungan-lengkungannya kayak gini, bikin dia terlihat semakin maco. Lalu juga terutama lampunya nih Sobat Setir, karena dia udah dibekali oleh digital light nih Sobat Setir. Jadi lampunya ini ada aksen-aksen warna birunya, membuat dia semakin gahar tentunya dengan full LED tentunya. Ini auto ya untuk high beamnya Sobat Setir, dan dia juga udah full LED bagian sein maupun DRL-nya nih. Manis sekali Sobat Setir, dan ini intimidatif banget ya kalau tiba-tiba dia ada di belakang ya. Wah dipepet sama CLE terbaru ini sih serem ya Sobat Setir. Dan tentunya dia juga punya grill yang sudah kekinian, Mercedes-Benz kekinian. Dia ada Mercedes-Benz pattern, jadi kayak anak-anaknya si logo Mercy ini di bagian sini sampai ke bagian juga bagian bawah-bawahnya nih Sobat Setir. Jadi memberikan kesan yang futuristik, dan juga ini kayak floating gitu jadinya si grill utamanya Sobat Setir. Tentunya udah ada kamera di bagian depan karena dia udah ada kamera 360 gitu Sobat Setir. Dan di bawah ini ada sedikit aksen pemanis, ada chrome-nya, jadi kelihatan tetap lebih elegan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian samping. Dan kalau kita lihat ke bagian samping, memang kelihatan nih kalau mobil ini tuh seksi banget Sobat Setir. Lekukan belakangnya ya, karena dia coupe nih Sobat Setir. Emang nggak ada obat ya bisa dibilang. Dan kalau kita lihat juga detailnya, jadi di kaca sini di depan itu ada juga buat radar si ADAS ya, sistem keselamatan aktifnya dia hadir juga, jadi lengkap untuk adaptive cruise control juga udah ada nih di mobil ini Sobat Setir. Dan uniknya juga nih di kaca depan sini Sobat Setir, kalau kita lihat dia ada emboss Mercedes gitu ya, dan tulisannya klasik gitu, keren. Oke, lanjut lagi, tentunya yang spesialnya dari coupe juga ini nih. Dia frameless door-nya nih Sobat Setir, jadi kelihatan ya kalau mobil ini tuh lebih mewah lagi. Wah keren sih. Dan aksen-aksennya juga dia chrome-nya ini bukan yang chrome mengkilat gitu ya, ini satin gitu, jadi agak sedikit doff gitu Sobat Setir. Dan kalau kebuka juga ini ada sunroof-nya juga. Kalau kebuka dia bakal bikin kayak ada wing-nya lagi di bagian atasnya, keren. Nah untuk velgnya Sobat Setir, dia menggunakan velg dari AMG Line juga nih Sobat Setir, jadi multi spoke AMG Line nih. Jadi dia banyak untuk jari-jarinya gini. Dan untuk bannya dia udah run flat tire tentunya Sobat Setir, dan juga dia pakai dari Goodyear. Ukurannya di 275/35 R19 nih Sobat Setir. Jadi untuk ukuran bannya juga udah gede banget. By the way juga dia ada sambutan ya, kalau kita buka pintunya di sini. Dia ada pantulan cahaya yang memantulkan logo Mercedes. Wah, keren banget. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakang. Dan pada bagian belakangnya ini dia ciri khas sebuah coupe ya. Dia bagian belakangnya landai seperti ini, dikasih ducktail juga nih Sobat Setir untuk manis dan juga untuk aerodinamika tentunya. Serta juga ini nih, lampunya unik ya. Dia kayak EQ-nya mobil-mobilnya Mercedes-Benz yang udah full elektrik. Dia nyambung nih dari ujung ke ujung. Dan dia juga ada animasinya nih Sobat Setir. Jadi kalau kita buka tuh, dia ada welcoming light yang menyambut nih ketika kita unlock si mobilnya. Keren Sobat Setir. Di sini ada emblem dari 4MATIC karena ini mobilnya sekarang penggeraknya dia udah all wheel drive 50-50 nih Sobat Setir. Di sini ada emblem dari CLE 300-nya, dan ini ada logo Mercy yang juga sekaligus untuk
jadi pembukaan si bagasinya nih sobat setir. Jadi mobil ini udah full tailgate, tapi nggak hanya cuma lewat logonya ini, tapi juga bisa kick sensor nih sobat setir. Tuh, jadi praktis kalau kita lagi bawa-bawa barang. Dan untuk bagasinya juga cukup mengejutkan. Ini ternyata lega juga sobat setir. Jadi koper yang segede gini, wah ini gede banget, bisa masuk juga. Dan bahkan ini sih bisa tiganya si koper ini gitu sobat setir. Dan dia juga dapat ini hook nih sobat setir, hook buat kita taruh belanjaan ya, jadi nggak goyang-goyang gitu. Dan di bagian bawah sini ada storage lagi buat kita taruh toolkit gitu. Tutupnya lagi juga bisa pakai kick sensor. Nah, jadi praktis. Lalu bagian bumpernya dia dipermanis juga dengan ornamen chrome, jadi kelihatan lebih elegan. Dan untuk knalpotnya dia ada di bawah nih sebenarnya, tapi tetap ada 2 juga. Jadi kalau yang di sini hanya aksen, tapi knalpot aslinya ada di bagian bawah dan 2 juga. Gitu sobat setir. Sekarang kita lihat di balik kap mesinnya ada apa. Let's go. Nah, ini dia sobat setir yang ada di balik kap depannya. Gede banget untuk kap depannya, dan tentunya pakai pegas ya, karena berat dan juga besar seperti ini. Dan kita bisa lihat ini mesinnya emang untuk performance terlihat dari air intake-nya yang langsung jalurkan nih udara dari grill langsung masuk ke bagian mesin nih sobat setir. Jadi pernafasannya dia langsung menghirup udara segar ya. Nah, mesinnya ini 2000 cc, dia juga pakai mild hybrid nih sobat setir. Jadi untuk menambah si power dan torque-nya juga dia bisa pakai si motor listrik. Nah, untuk outputnya dia bisa menghasilkan hingga 258 horsepower dan torsinya di 400 Nm sobat setir. Klaimnya 0 ke 100 hanya dalam waktu 6,2 detik. Wah, ini sih harus dicoba ya. Dan karena dia juga 4matic, jadi penggerak all wheel drive, jadi ini harusnya nggak ada slip nih. Dan dia menggunakan 9G-tronic transmission nih sobat setir gitu. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Let's go. Masuk ke bagian interior. Wah, ini baru nuansanya. Mewah sekali sobat setir. Kita kontak aja dulu. Oke, dia pengaturannya semua udah elektrik ya sobat setir. Steeringnya udah elektrik, naik turun, maju mundur. Joknya juga udah elektrik, mau maju mundur sampai rebah banget nih, turun banget, celup banget nih sobat setir. Sekarang posisinya benar-benar gue di bawah dari si dashboardnya. Semuanya headrestnya juga secara elektris ya semua. Dan juga dilengkapi oleh 3 buah memory seat dan juga ada heater seat. Ada 3 step untuk heater seat ya sobat setir gitu. Dan kalau kita nggak mau repot-repot sebenarnya ada shortcutnya nih sobat setir. Jadi pengaturannya ada di layarnya ini, layar MUX yang ukurannya di 11,9 inch, dan ini kayak floating gitu ya, keren desainnya. Oke, di sini di menu comfort kita atur di posisi duduk nih, position seat automatically. Kita tinggal set berapa sih tingginya. Misalkan gua tingginya di 165, kita oke, start position. Dia bakal otomatis menyesuaikan sama tinggi gua. Nah, ini kan gua jadi nggak celup lagi, posisinya enak, ngeliat ke depan dapet, tangan juga pas, dan juga kaki pas. Keren ya. Jadi ini menyesuaikan sama postur tubuh langsung ke posisi yang paling ideal gitu. Selain itu di sini juga kita bisa atur lampu-lampunya ya. Ini tentu saja yang patut di highlight ataupun yang patut diapresiasi ya sobat setir. Mercy bagian interiornya luar biasa. Gua amazed banget, terutama dengan tambahan pemanis. Ini ambient lightnya gokil sih emang dari Mercy ya. Dia banyak banget pilihan warnanya. Dia ada yang monokrom seperti ini, dan juga dia ada yang multicolor sobat setir. Jadi kita bisa perpaduan ya, dia gradasi gitu. Bawahnya warna apa, atasnya warna apa. Tuh kayak sekarang beda-beda belang-belang gitu, dan keren banget sih emang, gokil. Ini sih kalau lebih gelap lagi ya nuansanya, udah lebih malam nih sobat setir, makin nih keren banget gitu. Dan kerennya lagi juga dia nggak annoying, nggak ganggu gitu sobat setir. Oke, nah tadi barusan juga gue masuk kan sebenarnya si seat beltnya kasih ke gue gitu ya, dia mau pakai seat belt kan baru masuk mobil, tapi sekarang dia udah masuk lagi nih ke dalam.
Nah, di sini kita bisa keluarin seat beltnya juga. Nah, ini biar jadi dia ngasih gitu kayak nih gitu. Seat beltnya kita pakai gitu Sobat Setir. Nanti dia masuk lagi ke dalam kalau udah selesai kita ambil. Oke, lanjut lagi kita lihat di bagian interior. Tentu aja materialnya udah soft touch semua, udah premium dengan aksen-aksen aluminium seperti ini Sobat Setir, jadi kesannya mewah. Dan ini ada aksen-aksen ala-ala karbon gitu ya, bikin kesannya juga terlihat sporty. Nah, di head unitnya ini kita juga tentunya udah bisa terintegrasi sama smartphone, udah bisa Android Auto, Apple CarPlay, lalu juga udah bisa setting-setting mobilnya karena udah terintegrasi tentunya sama si mobilnya, asisten. Jadi untuk ADAS-nya juga bisa atur sini, vehicle semua di sini, lampu-lampu, sistem semua bisa otomatis kita atur dari sini. Jadi ada shortcutnya di sini, yang seatbelt juga ada di sini nih, gitu Sobat Setir. Dan juga untuk AC pengaturannya semua dari layar ini, gitu. Shortcut di bawah buat kamera 360, buat hazard, buat volume. Nah, volume ini kapasitif Sobat Setir. Jadi dia tinggal digeser-geser kayak gini, gitu. Dan di sini ada ruangan lagi. Ini bisa jadi cup holder di sini, ada 2 buah dan bisa kita pencet-pencet ini lagi buat dia jadi sempit lagi ya, biar botolnya ngiket gitu, nggak gerak-gerak. Ada storage buat taruh HP, buat taruh kunci, dan juga ada 2 buah USB Type-C. Di sebelah sini armrestnya bisa dibuka juga. Dapat ruang penyimpanan, 2 buah USB lagi Type-C. Jadi untuk urusan gadget-gadget udah nggak usah khawatir ya. Nah, di atasnya Sobat Setir ini juga dapat panoramic sunroof yang ukurannya gede banget. Dan tuasnya nih kapasitif ya Sobat Setir. Ini keren banget sih emang. Tuh. Gede banget, jadi puas nih Sobat Setir. Wah, mantep ya. Gitu. Oke, lanjut lagi kita ke bagian steering ya. Steeringnya udah pakai Napa ya. Ini jadi enak banget digenggam, lalu juga udah pakai desain yang terbarunya dari Mercedes-Benz. Dia ada palangnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gitu tuh, kepisah-pisah. Sebenarnya 3 tapi kebelah 2 gitu. Dan ini juga tombol-tombolnya di kiri untuk yang audio steering switch. Dia juga kapasitif nih Sobat Setir. Tuh buat volume, buat ganti-ganti, buat home semua dia kapasitif. Serta yang di kanan untuk ADAS-nya dan MID Sobat Setir. Udah ada adaptive cruise control, ada limit juga untuk speed. Dan semuanya di sini kapasitif, gitu, keren. Dapat pedal shift juga tentunya. Dan pengaturan untuk si transmisi ada di kanan sini. Di sini untuk sein. Dan untuk lampu dia udah auto, ada di sebelah sini. Parking brake juga udah elektrik tentunya. Dan tentunya mobil mewah kayak gini pastinya pakai audio yang mewah juga. Dia pakai Brewmaster nih Sobat Setir. Gokil. Dan desainnya ya emang keren banget nih. Kalau kita lihat si bagian door trimnya dia kayak floating gitu ya. Di sini floating, tuas yang di sini juga kayak floating gitu. Wah, nggak ada habisnya sih kalau ngebahas Mercy ya, banyak banget fitur-fiturnya dan emang mewah sekali. Gue betah di sini. Enggak, oke, kita keluar lagi. Let's go. Oke Sobat Setir, berarti sekian dulu untuk first review kita terhadap CLE 300 yang paling baru di Indonesia nih Sobat Setir. Dan kalau menurut gua sih mobil ini emang seksi banget, luar dalamnya bikin kita merasa kemewahannya tuh bener-bener ada ya di mobil ini. Sportinya juga berasa banget. Dan untuk pilihan warnanya nih Sobat Setir, dia ada pilihan yang warna silver kayak gini dan juga yang warna hitam. Selain itu harganya nih Sobat Setir, ini lumayan sih emang, harganya di 1,8 miliar off the road Sobat Setir. Dan ya harga segitu pantas dengan mobil semewah ini, sekencang ini, dan juga seseksi ini tentunya. Dimana yang punya mobil ini pasti merasakan kebanggaan ya memiliki mobil ini dan bawa mobil ini sendiri. Nah kalau kalian bingung nih Sobat Setir, sebenarnya positioning mobil ini tuh ada di mana sih? Kan ada E-Coupe, ada juga C-Coupe. Nah ini tuh sebenarnya ada di tengah-tengah nih Sobat Setir. Jadi dia akan menggantikan yang E-Coupe nih Sobat Setir di Indonesia sendiri gitu. Dan mobil ini cocok banget nih buat kalian yang emang lagi cari mobil yang seksi, yang enak buat dibawa harian, juga masih proper banget karena juga interiornya nyaman banget. Mesinnya juga nggak perlu diraguin lagi, kita pakai harian juga masih oke. Tapi kalau kita lagi mau iseng ya, kita lagi mau berakselerasi, ini narik banget nih. Penggeraknya juga all wheel drive, jadi safety Sobat Setir.
Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dan untuk bannya dia udah run flat tire tentunya sobat setir, dan juga dia pakai dari Goodyear, ukurannya di 275. Nggak kebaca dia, sorry, 35 275 ukurannya di ya